Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel kami Integral Education di sini. Hari ini kita akan bahas soal bocoran asli ya pengetahuan kuantitatif UTBK tahun ini guys, 2025. Ya, ini hari pertama banget nih, soalnya langsung keluar di-sharekan oleh teman-teman semuanya yang udah ujian ya. Nah, jadi di sini ada soal kecukupan data dan juga geometri nih. Ini tingkat kesulitannya kalau saya lihat lumayan ya, menarik untuk dibahas ya. Nggak susah-susah amat, yang penting ngerti konsep aja sih sebenarnya ya. Oke, buat teman-teman yang belum UTBK, cocok banget buat belajar soal ini, siapa tahu di hari kedua dan hari ketiga keluar ya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya untuk membantu channel ini menjadi lebih berkembang dan bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1 ya. Nah, di sini langsung kita ketemu soal kecukupan data nih. Ya, buat teman-teman yang belum nonton video saya tentang kecukupan data di video sebelumnya ya, tepat video sebelumnya ini ya, supaya teman-teman ngerti dulu dasarnya, bagaimana cara menjawabnya, langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Silakan teman-teman tonton dulu video sebelumnya ya, karena di situ ada cara menjawab sama latihan soalnya nih beberapa ya kan. Jadi teman-teman di sini nggak kebingungan. Oke, lanjut. Barisan aritmetika A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda min 3. Apakah A 2025 bilangan genap? Oke, kita lihat guys. Kalau barisan aritmetika A1 itu memiliki beda min 3, A2, A3 dan seterusnya itu bedanya min 3 katanya. Berarti suku keduanya adalah A1 min 3 gitu kan. Suku ketiganya A1 min 6. Suku keempatnya A1 min 9 dan seterusnya ya. Ini adalah barisan aritmetikanya. Nah, sehingga kalau kita cari nilai A 2025 sama dengan apa? UN, ayo ingat UN, A plus N min 1B ya, ingat ya. Ini cuman diganti A doang kok. Kamu mau pakai UN, mau pakai AN sama saja ya. Jadi di sini A 2025 A1 ya, A plus N min 1B ya. Suku pertamanya kan A1. Terus ditambah N min 1B. Jadi 2025 min 1 ya kali B. B-nya min 3. Oke. Berarti sama dengan apa? A1 min 2024 kali 3 itu apa? 6000 berapa? Kalau 24 berarti 72 ya. 6072. Jadi A 2025 itu sama dengan A1 min 6072. Nah, jadi pertanyaannya apakah ini ya? Apakah ini bilangan genap ya? Jadi apakah ini genap? Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya itu ya. Oke, sekarang kita coba pernyataan satu saja. Kalau diketahui A1 plus A2 itu bilangan ganjil, apakah A1 min 6072 bilangan genap? Gitu kan. Nah, sekarang kita tengok nih. A1 plus A2 itu apa? A1 kan yang suku pertama ya. Berarti A1 plus A2 itu yang suku 2. Ya, jadi A1 min 3. Berarti ketemunya 2A1 min 3 ini katanya ganjil. Nah, berdasarkan pernyataan 1 gitu ya. Jadi 2A1 min 3 itu katanya ganjil. Berarti apa? 2A1 itu nilainya genap. Betul teman-teman? Betul ya. Karena apa? Karena kalau 2A1 dikurang 3 itu ganjil, ya bilangan berapapun dikurang 3, which is 3 itu bilangan ganjil kan. Ternyata hasilnya ganjil. Berarti si 2A1 itu adalah bilangan genap. Paham ya? Nah, sekarang kalau 2A1 bilangan genap, ya wajar dong orang di sini ada 2 gitu. 2 dikali A1, A1-nya mau berapapun kek, pasti hasilnya genap gitu ya. Berarti di sini nilai A1 bisa ganjil gitu. A1 bisa ganjil, A1 juga bisa genap. Ya, jadi ada dua kemungkinan karena di sini sudah ada angka 2 nih yang bakalan menggenapkan dia. Gitu. Jadi mau A1 ganjil, mau A1 genap, ini bisa aja gitu ya. Nah, karena nilai A1 bisa ganjil, bisa genap, apakah A1 dikurangi 6072 bilangan genap? Jawabannya adalah belum tentu ya. Jadi ini belum tentu. Belum tentunya kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau A1-nya ganjil, berarti ganjil dikurangi genap. Ini kan genap nih, 6072 kan genap. Ganjil kurang genap itu hasilnya adalah ganjil. Gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan A1-nya genap, genap kurang genap itu genap. Nah, gitu loh. Jadi belum tentu genap, belum tentu ganjil, ya. Artinya tidak pasti.
gitu. Jadi satu saja tidak cukup menjawab ya. Satu saja tidak cukup menjawab. Oke, paham ya? Paham. Ini logikanya harus dalam banget nih ya. Makanya tadi saya bilang di depan, kamu konsepnya harus paham ya. Oke, pernyataan kedua. A2 plus A3 bilangan ganjil. Nah, coba kita tengok nih. A2 plus A3 katanya ganjil. Oke, A2 plus A3 berarti A2-nya ini guys. A1 min 3 ya. Jadi A1 min 3 gitu. Terus A3-nya adalah ini, A1 min 6. Ya, berarti kalau kita sederhanakan jadi apa? 2A1 min 3 min 6 jadi min 9 ya. Nah, 2A1 min 9 ini katanya ganjil, ya kan? Berarti apa? Seperti logika yang tadi, 9 itu kan bilangan ganjil. Kalau 2A1 dikurang 9 ketemunya ganjil, berarti 2A1 pasti genap. Gitu ya. Nah, kalau 2A1 genap, berarti balik ke kasus yang tadi. Ya, sudah ada angka 2 di sini yang pasti menggenapkan dia. Jadi A1-nya mau ganjil mau genap, ya, 2A1 jelas tetap genap gitu. Artinya A1 bisa ganjil bisa genap gitu ya. Berarti kembali lagi ke penjelasan tadi dong. Apakah A1 min 6072 itu genap? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, ini langsung aja aku tulis belum tentu ya. Belum tentu menghasilkan yang pasti genap atau yang pasti ganjil. Sehingga pernyataan 2 saja ini tidak cukup menjawab pertanyaan. Oke gitu ya. Nah, kalau satu sendiri nggak cukup, dua sendiri nggak cukup, maka kita gabungkan dua-duanya guys. Jadi 1 dan 2 bersama-sama. Oke, 1 dan 2 bersama-sama gimana? Orang 1 dan 2 ini ujung-ujungnya menghasilkan informasi yang sama kok. Ya kan? Jadi dari informasi 1 ya menghasilkan 2A1 genap. Dari informasi 2 juga menghasilkan 2A1 genap. Gitu. Jadi dari kedua informasi ini masing-masing kalau digabungin pun juga ujung-ujungnya bakal ke 2A1 genap juga kan? Yang ujung-ujungnya saya bakal mengulang penjelasan tadi gitu. Artinya A1 bisa ganjil bisa genap. Akibatnya A1 dikurangi 6072 bisa ganjil bisa genap. Belum tentu. Karena A1 bisa ganjil bisa genap yang mengakibatkan dia belum tentu ganjil atau belum tentu genap. Jadi 1 dan 2 belum tentu ya. Belum tentu alias tidak cukup ya. Tidak cukup. Jadi belum tentu atau tidak cukup ya. Jadi jawabannya yang mana? Kalau udah dibarengin tetap gak cukup. Iya, jawabannya yang E ya. Wah, keren ini soalnya ya. Bagus. Ya, yang penting teman-teman paham konsep dasarnya kan sebenarnya kan? Gak susah-susah amat sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Oke, ini tentang segitiga nih guys. Kira-kira bisa nggak yang ngerjainnya? Coba, segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 4 satuan. Oke, coba kita lihat. Jadi kita bikin segitiga ABC sama sisi ya. Jadi segitiga A, ini segitiga B, ini segitiga C, sisinya 4 satuan. Oke. Terus kemudian daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Oke. Coba langsung aja kita carilah L1 sama dengan apa? Luas segitiga ABC ya. Berarti ini luas segitiga sama sisi kan? Sudutnya adalah berapa kalau segitiga sama sisi? 60 derajat. Ya, coba sekarang kita pakai rumus yang itu deh, yang pakai sinus ya. Jangan pakai setengah alas tinggi, karena harus cari tingginya dulu sih. Jadi mending kita pakai rumus yang setengah kali sisi yang mengapit dikali sin sudut ya. Nah, gimana itu? Jadinya seperti ini. Setengah dikali apa? Sisi yang mengapit yaitu si AB dan si AC. Jadi setengah AB dikali AC dikali sin 60 derajat ya. Rumus luas segitiga kan seperti ini. Ya, untuk yang tidak menggunakan setengah alas tinggi ya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Setengah AB itu 4, AC itu 4, sin 60 itu setengah akar 3. Jadi bisa kita bagi 2, 4, 2. Jadi ketemunya 4 akar 3 ya. 4 akar 3 satuan kuadrat ya luasnya. Satuan luas gitu ya. Titik D merupakan titik tengah AB. Oke, berarti D-nya di sini guys. Jadi langsung kita pisahkan aja ya. Jadi AD itu 2 dan DB itu 2 ya. Terus apa lagi nih? Dan titik E berada pada CD. Oke, jadi C kita sambungkan ke D guys. Nah, E itu pada CD sedemikian hingga luas ABE adalah L2. Oke, berarti titik E-nya itu bisa di sepanjang garis CD. Mungkin bisa di sini, mungkin bisa di sini, mungkin bisa di sini, mungkin bisa di sini gitu ya. Dimanapun itu.
Kita klaim aja di sini deh misal ya. Kita klaim aja di sini, ini titik E-nya nih. Ya, kecil kali ini titiknya ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, seperti inilah gambarnya guys. Nah, pertanyaannya adalah hubungan antara P dan Q. Oke, gimana kita cara mencari titik E? Berarti kalau kayak gini kita harus cari dulu panjang sisi DE ya kan. Nah, karena panjang sisi DE kan yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi tingginya kan, tinggi dari segitiga ABE. Jadi kita cari dulu panjang sisi DE atau DC dulu deh. Coba DC kita cari. Kan pakai Pitagoras ya. Berarti akar apa? 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat ya. Bisa Pitagoras lah, bisa ya. Akar 16 dikurangi 4 berarti akar 12, atau 12 tuh bisa dipecah jadi 4 kali 3, ketemunya adalah 2 akar 3 satuan ya. Itu panjang DC ya. Artinya apa? Panjang DE itu pasti kurang dari 2 akar 3 dong. Betul ya, karena E kan di bawahnya C nih, ibaratnya di sebelah sononya C gitu kan. Maka panjang DE pasti kurang dari 2 akar 3. Berarti luas daerah 2, which is luas daerah si ABE itu ya, berarti setengah, alasnya adalah AB gitu ya. AB berarti berapa? 4, terus dikalikan tingginya adalah DE gitu. Dan ini hasilnya pasti kurang dari apa? Setengah sama 4 jadi 2 kali DE, 2 kali 2 akar 3, ketemunya adalah 4 akar 3 gitu ya. Berarti luas 2 itu kurang dari 4 akar 3 gitu. Jadi nilai L2 per L1 ini juga bakal kurang dari 4 akar 3 dibagi 4 akar 3 ya, 1 ya. Kesimpulannya apa? Nilai L2 itu dibandingkan dengan L1 pasti kurang dari 1. Nah, inilah konklusi kita guys ya. Jadi L2 per L1 itu kurang dari 1, artinya apa? Bisa 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Yang tentunya kalau dibandingkan dengan nilai Q-nya kan sepertiga tuh ya. Q-nya sepertiga, jadi belum tentu dong ya. Karena nilai P-nya ya, L2 per L1 ini bisa 0, sekian gitu ya. Bisa 0,2, bisa 0,5 misal. Kan itu belum tentu tuh dibandingkan dengan Q-nya yang hanya 0,3 nih kan berarti ya, 0,333 gitu ya. Jadi jawabannya adalah D, tidak dapat ditentukan. Oke, gitu ya. Sebenarnya secara visual udah kelihatan kok bahwa luas ABE jelas lebih kecil gitu ya. Karena lebih kecil, maka pasti ini kurang dari 1 gitu. Perbandingannya antara luas ABE sama luas ACB itu kurang dari 1 pasti. Ya, sehingga hubungannya tidak dapat ditentukan. Oke, paham ya? Jadi segitu dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Good luck buat UTBK-nya. Semoga soal ini bisa membantu teman-teman ya. Jangan terpacu ke soal bocoran. Tetap belajar, kuasai konsep, dan berdoa buat yang terbaik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.